kembali lagi bersama saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri. Langsung dari Jalan Kusuma Bangsa, Caile, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Siap. Di tempat ini aksi pendukung calon bupati sedang memboikot jalan Tribunars dan pihak para kepolisian sedang mengarahkan arus lalu lintas ke jalan apa namanya ini? Jalan apa ini? Hah? Ya, Kusuma Bangsa. Kemudian diarahkan ke jalur keluar ke Jalan Ratu Langit. Hah? Ya, Garuda, ke Jalan Garuda Tribunars. Ini cukup macet. Hingga saat ini masa pendukung calon bupati di Kabupaten Bulukumba masih menggelar aksi. Kita akan lebih dekat di tempat sana, di titik lokasi aksi Tribunars. Terlihat aparat kepolisian bersiaga baik dari Polres maupun dari personil Brimob Batalion C Bone Polda Sulawesi Selatan. Jaket raya. Jaket raya? Belum naruh jaket raya. Pakai ke mah makilo loh. Galak ya kalau bisa. Dialog di dalam. Nah, Masuk di dalam. sudah dialog dalam. Oh, dialog di dalam. Yang dilaporkan oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba terhadap wilayah kerjanya berarti pelanggarannya ketika dia surat itu. Jadi oke, kan sangat jelas di pertanyaan. Jadi, saya tidak mau berbicara antara Bawaslu provinsi kepada pengadu. Kan begini, pengadu ini kan pernah
Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Bawaslu Kabupaten Bulukumba menindaklanjuti itu. Apakah ada penyampaian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Bawaslu Kabupaten Bulukumba? Kalau ketika tidak ada, berarti kita anggap bahwa aturannya tidak boleh. Kan itu yang selalu minta, ada nggak tindak lanjut Provinsi Sulawesi Selatan ke Bawaslu Kabupaten Bulukumba? Artinya gini, artinya ini harus sinergi, jangan pangkas birokrasi karena mempersulit aduan. Masa wilayah kerjanya Bulukumba suruh lagi turun di Provinsi Sulawesi Selatan, kasihan. Jadi ketika terlambat jam waktu untuk nyampe untuk dibawa ini berkas, kita harus ke Makassar dan sampai habis di bensin atau tak balik mobil. Artinya kan ini pilkada yang kami singgung ini adalah pilkada wilayah Kabupaten Bulukumba. Begitu enggak? Sangat jelas ini. Ada nggak tidak lanjut Provinsi Sulawesi Selatan? Jadi begini Pak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 itu hanya memberikan kewenangan penanganan PSC ke Bawaslu Provinsi. Posisi Bawaslu Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan Bawaslu itu adalah menerima laporan. Setelah menerima laporan, akan meluruskan kepada Bawaslu Provinsi. Kenapa sampai kemudian Bawaslu Kabupaten Kota ini sebatas menerima laporan? Karena kerawanannya adalah batas waktu yang terbatas. Contoh, di tanggal 27 itu ada proses pemungutan dan penghitungan suara jam 12 malam, itu tidak bisa lewat sampai jam 12 malam. Sehingga diberikanlah ruang Bawaslu Kabupaten supaya kemudian pelapor yang tidak cepat, urus cepat, lalu kemudian diteruskan ke provinsi menangani secepatnya. Coba kalau misalkan dia turun langsung ke Makassar, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Posisinya Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah mempercepat proses laporan, karena ini laporan PS itu adalah sifatnya live Bapak Ibu sekalian. Proses penanganannya tidak seperti Bapak Ibu sekalian diundang klarifikasi oleh Bawaslu, tetapi itu melalui sidang adjudikasi. Semua akan disidang. Jadi tunggu saja kalau misalkan menuliskan formulir materi itu akan masuk sidang pendahuluan. Semua yang terlibat ini akan diundang ke provinsi, akan dimintai keterangan. Semua kasus-kasus ini boleh saya tidak. Saya sampaikan ada video politik Kecamatan Bulukumba, Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, Deloalo, Deloe, Kecamatan Herla. Kalau menurut Bawaslu Provinsi menyatakan bahwa itu sudah memenuhi syarat formulir materi dan melalui administrasi, maka semua yang berkaitan dengan kasus yang dilakukan itu akan dimintai keterangannya dalam sidang adjudikasi yang kemudian akan diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu 14 hari. Beda lagi, ini 14 hari. Kenapa? Karena sifatnya adalah TSN terstruktur sistematis. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk memperjelas pertanyaan kami ini, kalau tadi dijawab, ini ada kamera. Itu ya, ada nggak surat penyampaian ketika laporan itu masuk? Ada nggak laporan surat administrasi yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan? Ketika Anda mengatakan ya atau tidak, hanya itu ya. Ketika tidak ada surat, maka kami akan membawa surat ke Bawaslu dengan meminta secara tertulis jawaban yang sudah dilakukan klarifikasi hari ini. Artinya gini, sangat jelas gini. Pengadu melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Setelah itu diproses, register. Setelah diproses Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dibawalah ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, terus pada saat diproses, dikirim laporan TSM ya, TSM terstruktur laporan TSM atau gimana? Seluruh aduan yang diadukan oleh pengadu, mau money politik mau TSN-nya, gitu. Nah, tentu artinya gini, saya curiga ini, minta maaf ya. Aduan yang disampaikan oleh pengadu apa teman-teman? Money politik. Apa lagi? TSN, gitu. Tadi barusan Anda mempertanyakan TSN-nya ya, TSN-nya ya. Kan seluruh aduan yang masuk dalam surat itulah seharusnya yang disampaikan ke provinsi. Tentu harus membawa semua fisiknya. Jangan sampai diduga bahwa bilang sebagian ini beberapa lembaran gitu. Sudah kami sampaikan.
Oke, so Ini buktinya semua. money politiknya masuk juga yang diajukan oleh Sulapor. Semuanya masuk. Oke. Sudah dituliskan. Terus tindak lanjut Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bawaslu Kabupaten Bulukumba, ada nggak surat administrasi? Kita tunggu Pak, ini kan sebentar. Oh, baru menunggu, belum ada. Yo, saya. Oke, itu clear nih. Tunggu dulu. Menunggu. Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Sekarang itu berdasar sementara proses syarat formal materi. Jadi tunggu saja. Maksud saya begini, nanti juga Bapak itu akan diundang sidang di sana, termasuk kemungkinannya kami Bawaslu juga akan diundang. Jadi seperti itu. Ini kan untuk proses ini. Berarti belum ada surat ketika aduan itu masuk, belum ada. Surat ini sudah berusaha, sudah sampai di sana sementara berproses di sana. Iya, tapi tidak begini, tidak langsung itu Bapak. Tidak Kalau langsung itu. dari mana Anda menyatakan bahwa sedang berproses? Ada nggak surat sedang berproses? Jadi begini, itulah Enggak, ada nggak surat? Jadi begini, ada suratnya. Saya jelaskan. Itu tadi adalah surat ditujukan kepada pengadu pelapor, ya kan? Itu menandakan meminta untuk melengkapi itu adalah bagian dari proses rangkaian yang harus dilakukan oleh Bawaslu provinsi. Kalau kemudian ternyata saya syarat formal materi, maka Bawaslu provinsi tentu Saya akan paham. melakukan Itu antara Bawaslu provinsi ke pengadu. Tapi bagaimana dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba? Artinya gini, jangan cuma enak saja makan gaji negara lalu tidak menindaklanjuti. Minta apa hasilnya ini aduan? Kami sudah di demo apa semua dan sebagainya. Jadi begini. Itu. Ini ada nggak pemberitahuan? Pemberitahuan Tadi kan Anda mengatakan sedang berproses itu. Kalau sedang berprosesnya, ada nggak administrasinya? tidak ada penyampaian itu. Oh, tidak ada. Oke, catat. Oke. Ini clear. Oke, clear ini. Tidak ada. Jadi Oke. Pertanyaan kedua, pertanyaan lapangan. Pertanyaan kok saya sudah clear. Itu enak sih begitu kedua. Izin Pak Ketua. Sebagai Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten Bulukumba, saya mau tanyakan berapa laporan masuk atau ditemukan, dan kalau tidak bukan wewenangnya diserahkan ke mana? Ada bukti penyerahan, ada bukti tanda terima. Nah, itu yang baru benar. Kalau tidak, sering undang-undang diajukan di sini, kita paham undang-undang, tapi penanganan pertama adalah Bawaslu. Justru Bawaslu itu harus turun di lapangan, ditemukan atau tidak laporan atau aduan, itu semua diterima, diteliti di sini ada gakundu. Dan kalau memang bukan hanya dikirim dengan bukti surat pengiriman dan ada bukti tanda terima, itu pun tanda terima ada. Kalau kita di polisi dulu ada namanya SP2HP, pemberitahuan penanganan selanjutnya, bukan langsung ke pengadu, tetap ke sini karena Bawaslu itu pengawasan sampai di mana penanganan ini, kecuali memang ada sogokan dari lawan politik, diam, tahu. Saya kira itu yang saya tanyakan, berapa laporan pengaduan masuk dan temuan dan diajukan kemana saja, ke BKD atau ke Bawaslu atau kemana? Tolong dijelaskan. Dan penanganan sampai di mana pengawasan Badan Pengawas Pemilu Bulukumba. Jangan sampai makan gaji buta saja. Sekian, terima kasih. terima kasih. Mohon maaf ini dulu saya tadi sebetulnya saya sudah menyampaikan berbeda dengan kasus yang ditangani oleh Bawaslu dan komunikasi dengan masyarakat. Bahwa kaitan dengan pelanggaran netralitas ASN itu tidak hanya kemudian diatur oleh undang-undang pidana undang-undang 10 tahun 2016, tetapi juga diatur di dalam undang-undang nomor 20 tentang ASN dan juga PP 94 tahun 2021. Nah, di situ dituangkan soal pelanggaran netralitas ASN. Nah, sekarang posisinya sudah berapa kasus yang ditangani dan sudah direkomendasikan ke BKN. Saya sampaikan itu sudah ada 22 ASN yang kemudian kita rekomendasikan ke BKN untuk
PP 9 tahun 2004 itu pelanggaran terkait dengan netralitas asasi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dan kebetulan mohon maaf ini karena beliau di ayahanda saya, beliau sangat bersama baik dengan almarhum orang tua saya, Pak Raul, baru saya tahu yang betul. Yang kedua adalah ASN itu juga berpotensi besar untuk kemudian melanggar undang-undang pidana kaitan dengan ketentuan pidana pemilihan. Itu diatur di pasal 188 junto pasal 1. Posisinya sekarang Bawaslu mengubah berapa yang sudah ditangani dan posisi yang sudah tersangka dan seterusnya. Itu sudah ada 5 Bapak Ibu sekalian yang sudah diteruskan ke tahap penyidikan. Di tahap penyidikan, proses penanganan di tahap penyidikan itu, ya, itu ditangani oleh tiga ini. Bawaslu mendapati jaksa juga menjadi saat waktu yang sama lama, waktu 14 hari. Hari itu sudah 5 orang. Cek. Instruksi mohon. Ini kan dari tadi kita ngawur ini berbicara tentang proses. Tapi kan juga tidak mampu juga dibuktikan bahwa memang ini terproses, hanya sekedar video atau foto bahwa awal datang di Bawaslu provinsi. Saya mau jawab pertanyaan, karena saya ditanya makanya sudah saya jawab. Kan ini terputar-putar nggak selesai. Karena saya ditanya tentu saya harus merespon. Kan tidak bagus kalau saya ditanya tidak merespon, dianggap kemudian saya tidak merespon. Jadi seperti itu. Kemudian soal kepala desa itu juga masuk kategori pelanggaran hukum lainnya, melanggar Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Itu termuat di pasal 29. Sudah berapa ya kepala desa yang masuk yang ditangani oleh Bawaslu? Sejauh ini terkait dengan kepala desa itu semua hasil pengawasan Bawaslu itu ada 2, dan kemudian kita telah mengomunikasikan ke BDS Bupati waktu itu. Ini sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada urusan kami dengan melanggar. Kami sampaikan tidak ada kaitannya kami dengan kontestasi. Saya tidak kenal. Seandainya boleh saya dianggap netral, tidak netral, ngapain saya mengurus persoalan begitu? Ini sudah kami teruskan. Kami sudah kerja Bapak Ibu, sudah peraturan perundang-undangan yang berlaku. AIC sudah ada beberapa yang boleh tersangkakan, diteruskan. Itu nomor AIC yang kemudian masuk posisinya sekarang kami sampaikan itu bukan laporan, bukan laporan. Laporan yang Bawaslu provinsi tidak diregistrasi, itu hasil pengawasan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu dan kemudian menjadikan temuan dan kemudian diproses. Posisinya itu sudah tanah ke ini, saya ingatkan lagi itu temuan hasil pengawasan, bukan laporan. Kami tidak menunggu laporan. Kepada dia bukan ini, ASN yang banyak itu bukan laporan, itu hasil pengawasan diteruskan ke BKN. Itu menandakan bahwa kami serius menangani berkaitan dengan kasus yang ada di Bengkulu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada laporan kami yang disampaikan yang ternyata itu adalah TSN. Saya sampaikan sama anak semua teman-teman di sini. Siang jangan sampai ada TSN. Kalau ada TSN Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan sama teman-teman, atensi cepat, jangan sampai terlambat waktunya. Karena jam 12 malam itu tidak boleh lewat. Maka langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah berkoordinasi terus sama pelapor itu, sama yang aktor. Lalu setelah itu apa? Kami pleno teruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kita nanti lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu juga saya kira akan menandakan keseriusan kami di Bawaslu Kabupaten Bengkulu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya hari ini sangat dipelesetkan, dicengung, dicaci maki, kaitan dengan video itu. Ya, saya mengkonfirmasi pada kesempatan hari ini bersama dengan istri saya yang kebetulan pada waktu itu saya konfirmasi di sini Bapak. Ini video saya ini. Ini Bawaslu juga tidak sedang berkata. Itu Bawaslu dokumen juga tidak ada. Itu kan? Saya ini istri saya lagi hamil, saya bawa ke stadion jalan-jalan menunggu waktu persalinan Bapak Ibu sekalian. Ini asli, saya ingatkan asli. Ini asli. Rio selesai.
begini, lihat kan dia begini. Maaf. Saya ini terlalu apa ya? Saya harus tetap ini supaya kemudian nama saya yang tidak ada urusan saya dengan kontestan waktu ya, siapa? Tanyakan sama seluruh jajaran pengawas pemilu 900 orang di Bulukumba. Yang pernah satu orang pun yang pernah saya tanyakan, tolong dukung ya, saya arahkan atau Bapak Ibu tanyakan siapa di tempat ini, Bapak Ibu saya katakan yang pernah melihat saya di warung kopi bersama dengan kontestan. Urusan saya Pak rumah, kantor Bawaslu, undangan ke provinsi, tidak ada itu saya. Mohon maaf, saya harus jelaskan di tempat ini. Kalau ada orang pernah lihat ini, satu orang saja lihat saya, kemudian saya bersama-sama dengan calon tengah kepada saya. Mohon maaf, saya harus jelaskan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu Bang ada sedikit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.